Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita aturkan lagi segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Yang mana berarti dengan kesempatan itu kita masih diperkenankan untuk mengumpulkan amalan-amalan soleh sebagai perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang setia mengikuti jalan beliau hingga kelak akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan sebuah kitab yang mana di dalamnya terdapat risalah-risalah dari kekasih kita, dari orang yang paling kita cintai, melebihi semuanya, melebihi manusia semuanya, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tidak berkesempatan untuk menjadi sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah memberikan kepada kita nikmat yang besar pula, yaitu dapat memeluk Islam, dapat mendengar sabda-sabda yang mulia dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah bagi seseorang yang telah memberikan hidayah, mendapatkan kenikmatan Islam, mendapatkan kenikmatan iman, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini adalah se'azam ataupun sebesar-besar nikmat yang Allah curahkan kepada seorang hamba. Karena kita lihat ada sebagian orang yang Allah tidak berikan mereka hidayah. Begitu lahir mereka langsung tidak masuk Islam ataupun bukan beragama Islam. Maka hal itu perlu kita syukuri dalam setiap waktu kita. Baik, kita lanjutkan. Ya, hadis yang akan kita bawakan adalah hadis yang disampaikan atau dituliskan oleh seorang ulama dari mazhab Imam Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai ke hadis yang kedua, yang mana di hadis kedua ini agak cukup panjang hadis yang disampaikan atau disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu ada seseorang yang menemui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala beliau sedang berkumpul dengan sahabatnya. Jadi dalam hal itu kita ambil faedah bahwasanya seorang petinggi harusnya tidak malu untuk berkumpul terhadap atau bersama dengan masyarakatnya. Seseorang yang memiliki kedudukan harusnya tidak malu atau tidak gengsi untuk bersama dengan bawahan-bawahannya, selama hal itu dalam perbuatan yang ma'ruf. Kemudian ada sebuah faedah yang mungkin bisa kita petik pula. Manakala orang tadi mengatakan ya Muhammad, apa artinya? Wahai Muhammad. Padahal kita mengetahui atau bahkan merasa kurang pas kalau kita mengatakan ya Muhammad. Pasti minimal kita mengatakan ya Rasulullah atau ya Nabi ya Allah. Tapi lihatlah bagaimana akhlak Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Manakala orang tersebut mengatakan ya Muhammad, hei Muhammad, Rasulullah SAW tidak mengatakan jangan seperti itu, panggil saya Rasulullah atau Nabi Allah. Berbeda dengan orang-orang zaman ini, orang-orang yang memiliki kedudukan. Terkadang ada orang memiliki jabatan sebagai Pak Kadus. Begitu tidak dipanggil Pak Kadus, dia langsung marah. Atau seseorang yang mengajar, seorang kiai, seorang ustadz, manakala tidak dipanggil ya ustadz, dia marah. Maka hal itu tidak pantas. Karena jabatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita banggakan di hadapan makhluk.
Yang justru kita khawatirkan adalah bagaimana tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang tersebut bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW perihal tentang apa itu Islam. Ya, akhirnya Nabi kita Muhammad SAW menjawab, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang ibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah membahas beberapa konsekuensi dari hal itu. Salah satunya adalah kita berusaha untuk mengikhlaskan seluruh ibadah bukan karena makhluk, akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, segala bentuk ibadah kita curahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sholat, kita zakat, kita berhaji hanya untuk mendapatkan like dari seseorang. Jangan. Tidak ada faedahnya hal itu. Kemudian faedah yang lain adalah bahwasanya di dalam makna asyhadu an la ilaha illallah, di situ terkandung makna yang agung, yang mana patut kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyahnya. Manakala kita dalam hal uluhiyah saja tidak mensekutukan, maka tentu dalam hal rububiyah juga tidak kita sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan lalu kita telah membahas kurang-kurangnya adalah 4. Ada 4 konsekuensi manakala kita telah mengikrarkan, telah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekurang-kurangnya kemarin ada 4. Yang pertama apa? Taib, yang pertama kita membenarkan seluruh ucapan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berusaha mengamalkan segala sesuatu yang diperintah oleh Nabi kita tanpa ragu. Yang ketiga, kita berusaha menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW tanpa ragu. Rasulullah SAW melarang sesuatu, kita tinggalkan tanpa pikir panjang, tanpa sami'na wa mikirna dulu. Kemudian yang keempat adalah kita tidak mendahulukan perkataan orang lain di atas perkataan atau sabda dari Nabi kita Muhammad SAW. Manakala ada perbedaan pendapat, Rasulullah SAW mengatakan A, kemudian kiai kita, ustadz kita mengatakan yang berselisih dengan perkataan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka mana yang pilih? Perkataan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Taib, itu adalah 4 konsekuensi manakala kita telah mengikrarkan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah konsekuensi yang kelima. Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya, dalam syarah Arba'in ini, beliau mengatakan al-khamis an la yabtadi'a fi dinillahi ma lam yati bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'un 'aqidatan aw qawlan aw fi'lan. Yang kelima, hendaknya seseorang tidak mengada-adakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak buat sesuatu dalam agama, baik itu akidah, baik itu perbuatan, baik itu perkataan. Tidak boleh seseorang untuk membuat sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akidah. Contohnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan hendaknya seseorang berbait kepada seseorang amir. Maka kita tidak perlu untuk meyakini yang demikian, untuk meyakini akidah yang demikian, meyakini bahwasanya kalau orang tidak meyakini sebuah amir, dia keluar dari agama Islam. Maka tidak perlu kita untuk yakini hal demikian, karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan demikian, dan tidak ada dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW yang akidahnya, dalam penjelasan akidah,
juga demikian pula. Kemudian perkataan ataupun termasuk di dalamnya adalah ucapan. Seseorang mengucapkan mungkin astagfirullah, astagfirullah sebanyak 99 kali di waktu tertentu, dan itu jumlahnya terus seperti itu. Selama di dalam syariat, di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW tidak ditujukan demikian, maka tidak boleh seseorang untuk melakukannya. Kemudian perbuatan juga demikian. Seseorang melarungkan sesuatu di laut, padahal Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan, maka jangan dilakukan. Karena ibadah itu adalah sifatnya taufikiyah, berdasarkan dari dalil. Ada perintah kita kerjakan, tidak ada perintah maka tidak usah kita kerjakan. Mudah. Sebenarnya ibadah itu mudah, namun terkadang kita yang menjadikan susah. Terkadang kita yang membuat susah. Ibadah mudah, tinggal kita menurut apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Karena ibadah itu hak dari Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan demikian. Maka tidak perlu kita repot-repot untuk membuat sesuatu yang baru. Dan di dalam hadis yang masyhur, bahwasanya sesuatu yang baru itu mardud, dia akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima, yaitu hendaknya seseorang tidak membuat sesuatu di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meliputi semuanya, akidah, kemudian perkataan ataupun perbuatan. Kemudian yang keenam adalah alla yabtadi'a fi haqqihi ma laysa minhu. Ya, kita tidak mengada-adakan di dalam hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang bukan jatahnya. Kita tidak membuat-buat sesuatu yang bukan jatah dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعلى هذا فالذين يبتدعون الاحتفال بالمولد النبي ناكسون في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تحقيقها يستلزم ألا تزيد في شريعته ما ليس منها. Maka seseorang yang membuat sebuah acara, mohon maaf, yaitu acara berkaitan tentang memperingati kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka hakikatnya mereka telah mengurang-urangi ataupun kurang dalam menghormati Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah menceritakan ataupun tidak pernah menganjurkan kepada kita untuk merayakan hari kelahirannya. Tidak pernah. Memang ada di sebagian para ulama yang mengatakan dibolehkan. Salah satunya adalah pendiri sebuah organisasi terbesar di Indonesia. Dalam kitabnya At-Tanbihatul Wajibat. Namun di dalam kitab tersebut beliau memberikan syarat-syarat. Selama syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka sama sekali tidak boleh dilaksanakan. Salah satunya di dalam acara tersebut tidak boleh ada yang namanya al-ikhtilatu bainar rijali wan nisa. Tidak boleh ada kumpul baur antara laki-laki dan perempuan. Kalau ada, maka lebih baik tidak dilaksanakan. Adapun di zaman ini kita melihat, tatkala ada acara demikian, banyak perkumpulan campur baur antara laki-laki dan perempuan. Maka sebenarnya itu telah menyalahi aturan dari pendiri mereka sendiri. Dan yang terkadang kita sayangkan, manakala acara tersebut terkadang dilaksanakan sampai menembus waktu sholat. Biasanya waktu sholat zuhur. Setelah itu, kadang di antara mereka setelah merayakan hal itu, mereka tidak melaksanakan sholat. Mereka meninggalkan sholat. Padahal mana yang lebih afdal antara sholat dan merayakan itu? Tentunya adalah sholat. Meskipun tadi ada yang menyampaikan bahwasanya hal tersebut dibolehkan, akan tetapi lebih baik kita kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu tidak merayakannya. Tujuannya mungkin baik, agar mengingatkan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, perjalanan beliau, kelahiran beliau. Namun bukankah lebih baiknya manakala niatnya demikian, kita menjadikan sebuah kajian rutin
yang di situ dibahas tentang sirah-sirah Nabi kita Nabi Muhammad SAW berkaitan tentang lahirnya hingga wafatnya. Diadakan 1 minggu sekali pengajian. Bukankah itu lebih berbekas kepada seseorang daripada diadakan 1 tahun sekali? Ya, orang-orang yang berpendapat demikian adalah berdalil tentang bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW tatkala ada di Madinah mendapati orang-orang Yahudi merayakan tentang 10 Asyura. Karena berkaitan tentang diselamatkannya Nabi kita Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan maka kita lebih berhak untuk melakukannya daripada orang-orang Yahudi, yaitu maksudnya adalah berpuasa. Mereka jadikan dalil tersebut menjadi dalil dibolehkannya seseorang untuk merayakan dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tentu hal ini tidak pas, kurang cocok untuk menjadikan dalil dibolehkannya seseorang untuk merayakan kelahiran dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan tidak kita dapati para tabi'in ataupun para sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW setelah peninggalan Nabi kita Rasulullah SAW, Umar, Abu Bakar, Ali, Utsman, mereka merayakan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bukankah itu menjadi bukti nyata bahwasanya hal tersebut bukanlah sesuatu yang dianjurkan di dalam syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Taib, itu adalah konsekuensi yang keenam, yaitu seseorang tidak mengada-adakan di dalam hak yang bukan ataupun di dalam hak yang bukan menjadi hak Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah merayakan tentang kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Taib, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan konsekuensi yang ke-9 ataupun yang ke-7. Beliau mengatakan as-sabi' yang ke-7, an ta'taqida bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa lahu syai'un min ar-rububiyyah. Hendaknya engkau meyakini bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak memiliki wewenang di dalam hal rububiyah. Hendaknya engkau yakini bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak memiliki wewenang dalam hal rububiyah, memberikan rizki, memberikan pertolongan, memberikan hatta memberikan syafaat. Itu juga tidak menjadi wewenang Nabi kita Nabi Muhammad SAW kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang mengatakan madad ya Rasulullah. Madad ya Rasulullah. Apa arti madad? Sering kita mengatakan atau mendengar madad ya Rasulullah. Madad al-aun. Pertolongan engkau wahai Rasulullah. Kami mengharapkan pertolonganmu. Siapa yang mampu memberikan pertolongan? Bukankah hanya Allah Subhanahu wa taala? Maka ulama menjadikan perkataan tersebut perkataan yang bisa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita hindari. Karena hakikat dari agama mudah. Apa yang ada contohnya kita lakukan, sesuatu yang tidak ada contohnya kita tinggalkan. Maka perkataan madad ya Rasulullah lebih baik kita tinggalkan. Karena setelah Nabi kita Muhammad SAW meninggal, maka dia tidak memiliki kekuatan apapun. Semuanya, seluruh Nabi sampai Nabi kita Muhammad SAW manakala telah meninggal, maka kita tidak boleh meminta pertolongan kepada mereka. Kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW saja tidak boleh, apalagi terhadap orang lain, meskipun mereka adalah orang-orang yang saleh. Mungkin kiai, ustadz, ataupun mungkin seseorang yang dianggap wali, maka tidak boleh kita meminta kepada mereka. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan ay annahu la yud'a wa la yustaghathu bihi illa fi hayatihi fima yaqdiru alaih. Ya, Nabi kita Muhammad SAW tidak boleh dimintai dan tidak boleh kita istighatsah kepada beliau kecuali manakala beliau masih hidup. Adapun setelah matinya, setelah meninggal Nabi kita Muhammad SAW, maka sama sekali tidak boleh. Fima yaqdiru alaih, dan ini juga berkaitan sesuatu yang beliau mampu. Kalau sesuatu yang tidak beliau mampu,
maka tidak boleh seseorang untuk meminta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW meskipun Nabi kita masih hidup. Maka terlebih lagi kalau Rasulullah SAW telah meninggal, lebih-lebih lagi tidak kita mintai hal-hal tersebut. Memang di zaman dulu Rasulullah SAW pernah memberikan bekas air wudhunya untuk para sahabat menjadi obat bagi mereka. Akan tetapi hal tersebut manakala Nabi Muhammad masih hidup. Adapun setelah meninggalnya maka tidak. Dan Umar, Abu Bakar juga tidak pernah mereka dimintai air wudhunya oleh para sahabat yang lain. Jadi itu adalah kekhususan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, rambutnya dan yang lainnya. Adapun rambut yang diklaim hari ini masih ada, rambut Rasulullah SAW, hal itu sesuatu yang dusta. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan bahwasanya seluruh peninggalan Nabi Muhammad SAW baik itu rambut, keringat dan lain-lain sudah tidak ada. Sesuatu ataupun orang yang mengaku bahwasanya saya memiliki rambut Rasulullah SAW, maka itu sesuatu yang dusta. Karena sudah tidak ada sama sekali peninggalan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang menyuruh? Allah. Langsung Allah yang menyuruh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, omongno, ya Rasulullah, la amliku li nafsi naf'a. Aku sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk memberikan diriku manfaat, wala dharran, apalagi bahaya, illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih parah lagi, ada orang yang mengatakan saya bisa mengklaim tahun demikian akan terjadi sesuatu. Kemudian di sana ada apa misalnya? Karena ilmu ghaib adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Memang Rasulullah SAW ada sebagian di dalam perkataannya yang menjelaskan beliau memiliki atau mengetahui sedikit apa yang akan terjadi pada masa depan. Akan tetapi hal tersebut terbatas sesuai dengan apa yang disampaikan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Jadi terbatas. Itu adalah konsekuensi yang ketujuh. Kita meyakini bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kekhususan dalam perihal rububiyahnya. Berikutnya yang kedelapan atau yang terakhir adalah ihtiramu aqwalihi. Ya, kita menghormati perkataan atau sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimakna an yahtarima aqwala Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tad'u ahadithahu alaihi salatu wassalam fi amakin ghayra la'iqah. Maknanya adalah kita menghormati, memuliakan firman Rasulullah sallallahu ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita tidak meletakkan hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada tempat-tempat yang tidak layak. Dan ini menjadi terkadang kurang bagi orang-orang muslim di zaman ini. Terkadang kita mendapati dibungkus tempe, di dalamnya ada hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih besar dari itu, terkadang Al-Quran, ada ayat Al-Quran. Bukankah demikian menjadikan tanda kurangnya seorang muslim dalam menghargai firman Rabbnya dan kalam kekasihnya? Maka hendaknya seorang muslim untuk menghormati, untuk memuliakan kalam Allah dan sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana manakala kita mendapati demikian? Kita ambil kertasnya, kemudian kita bakar.
Kalau kita mendapati ada bungkus, kontrol di situ adalah bungkus makan, contohnya adalah yang sering kita dapati adalah bungkus tempe. Kita ambil, kita bakar. Kemudian manakala seseorang hadir di majelis ilmu, di dalam bukunya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muliakanlah. Terkadang ada orang yang membuatnya atau meletakkannya di bawah joknya atau di bagasi motornya. Maka hendaknya dia taruh atau mungkin minimal membawa tas dalam rangka menghormati firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita menaruhnya di bawah jok. Karena itu termasuk penghinaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan di anna hadza naw'un minal imtihan. Karena jenis ini, perbuatan seperti ini termasuk dari penghinaan kepada sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, dan contoh dari hal itu, salah contoh yang lain adalah alla tartafi'a sautaka 'inda qabrihi. Hendaknya kita tidak mengeraskan suara. Hendaknya kita tidak mengangkat suara manakala di depan kuburan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak teriak-teriak. Oh ya Rasulullah sambil teriak-teriak. Tidak boleh. Beradab. Tetap beradab meskipun di kuburan, di depan kuburan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beberapa konsekuensi manakala telah kita mengikrarkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada berapa barusan? 8. Taib. Dari yang pertama. Taib. Kita urutkan. Taib satu-satu. Konsekuensi manakala kita telah berikrar syahadat kepada Rasulullah SAW. Konsekuensi yang pertama, taib. Setelahnya, taib. Mengikuti dan menjauhi larangannya. Ini sebenarnya dua konsekuensi ya. Pertama, mengikuti tanpa ragu, kemudian menjauhi juga tanpa ragu. Kemudian berarti yang ketiga, membenarkan ya, membenarkan seluruh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, yang mendahulukan sabda Rasulullah SAW dibanding ucapan orang lain, atau bisa dengan bahasa lain, tidak mendahulukan perkataan orang lain di atas perkataan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, taib sami'na wa ata'na. Sebenarnya itu masuk ke yang tadi disampaikan oleh Mas Santo ya. Ya. Taib. Yang lain? Yang barusan mungkin telah kita bahas. Tidak mengada-adakan dalam agama. Taib. Ini yang kelima. Berikutnya yang keenam sampai ke-8 adalah ibu-ibu. Taib. Yang keenam, tidak meminta tolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya adalah yang tadi tidak meyakini bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak dalam rububiyah. Taib. Kemudian yang ketujuh, tidak mengada-adakan pada yang bukan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya tadi adalah merayakan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, biasanya paling ingat, ya, menghormati
menghormati sabda-sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi setidaknya apa yang kita pelajari harus memiliki bekas. Karena terkadang kita sudah mengaji berpuluh-puluh tahun terkadang, tapi tidak memiliki bekas apapun. Maka kita berusaha agar manakala kita belajar adalah dengan ikhlas. Dan salah satu rukun dari ikhlas yang kemarin kita bahas yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Khulasat Ta'zimul Ilm adalah raf'ul jahni an nafsih, yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya. Berusaha, maka berusaha kita kalau belajar harus ada bekasnya, harus ada sesuatu yang dapat kita masukkan ke dalam dada-dada kita. Taib, barakallahu fikum. Kemudian kita sedikit membacakan atau membawakan faidah manakala kita telah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di dalam sebuah kitab Nukhbah Al-Aqidatul Islamiyah yang dikarang juga atau ditulis oleh Syekh Utsaimin ataupun Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan wa min thamarati hadhihi syahadatil azimah, termasuk dari buah-buah manis yang dapat kita petik atau dapat kita petik di dalam syahadat yang agung ini adalah tahrirul qalbi wan nafsi minar rikki lil makhlukin, yaitu kita membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan kepada makhluk-makhluk, dan membebaskan hati dan jiwa dari menghambakan kepada orang lain. Kalau kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, maka kita tidak terpaut, kita tidak menggantungkan sebuah urusan kepada manusia. Kita akan bersandar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Mampu. Allah yang Maha Mampu untuk menyelesaikan urusan kita. Adapun manusia, mereka hanya memberi saran. Mereka hanya menjadi jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tersingkapnya, terselesaikannya urusan kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sembuhnya kita dan yang lain itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu manakala seseorang telah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia tidak sudi lagi untuk menghambakan diri kepada orang lain. Tidak mau lagi menggantungkan diri kepada orang lain, siapapun dia, entah itu atasan kita, keluarga kita dan yang lain. Karena manusia itu tempatnya kurang kesalahan. Kalau kita bergantung kepada orang lain, pasti akan datang yang namanya kecewa. Taib, itu adalah sebuah faidah atau sedikit faidah tatkala seseorang telah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian faidah yang lain adalah wa minat tibai li ghairil mursalin. Dan seseorang yang telah berikrar syahadat tersebut, maka dia tidak ittiba, tidak mengikuti kepada selain Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu adalah rukun Islam yang pertama, yaitu kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat. Pernahkah kita mencermati kenapa Allah dan Rasulnya menggunakan kata menegakkan, bukan dengan kata mengerjakan salat? Bukankah kalau dalam bahasa Indonesia enaknya atau pasnya, klopnya dengan mengerjakan salat? Kenapa menegakkan? Ya? Biar lurus. Lurus seperti apa maksudnya? Lurus softnya ya? Taib, ya silakan ibu-ibu boleh menjawab. Kenapa Allah dan Rasulnya menggunakan kata menegakkan salat, bukan mengerjakan salat? Kalau mengerjakan asal-asalan, kalau menegakkan dengan serius seperti itu ya. Menegakkan maknanya lebih
Luas. Maksudnya lebih luas bagaimana ini? Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya yang itu kalau ditinggalkan pasti roboh. Oh, Masya Allah. Kalau meninggalkan tinggalkan masih roboh. Kalau mengerjakan? Kalau mengerjakan ya asal-asal dikerjakan. Tayyib, kalau mengerjakan kemudian tidak dikerjakan, jadi ini tidak dilakukan. Oh, Masya Allah. Tayyib, Ahsantum barakallahu fikum. Tayyib, sebelum kita bahas itu, kita akan sedikit membacakan penjelasan atau syarah dari Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan wa tuqimas shalah. Yang kedua adalah mengerjakan salat atau menegakkan salat. Ai ta'ti biha qawimatan, yaitu engkau mengerjakannya dengan sempurna. Wala takunu qawimatan illa bi fi'li syurutiha. Dan tidak mungkin salat itu menjadi sempurna tanpa kita memenuhi syarat-syaratnya, wa arkaniha dan rukun-rukunnya, wa wajibatiha dan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya. Wa hadza la budda minhu, ini sesuatu yang harus. Wa bimukammalatiha, dan segala sesuatu yang menjadi faktor sempurnanya salat. Takunu akmal, maka akan menjadi sempurna. Ini penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian adapun yang tadi dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam kitabnya Tafsir Sa'di. Dia mengatakan kenapa Allah menggunakan kata iqamatus shalah, bukan mengatakan fi'tus shalah. Dia mengatakan karena salat itu sejatinya harus kita lakukan pertama memang tadi dengan memenuhi syarat, rukunnya, kewajiban, sunnah-sunnahnya. Kemudian ada satu lagi yang beliau tekankan, hendaknya kita merenungi, memahami apa yang kita baca saat sholat. Tatkala kita mengatakan atau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca surat Al-Fatihah, kita renungi, kita maknai, kita dalami apa maknanya. Setelah itu apa kata beliau? Maka efeknya kita akan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Maka kalau kita melihat sesuatu yang ganjil, sesuatu makhluk halus, maka jangan kita minta kepada dukun. Maka aneh bin ajib, orang yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tapi masih datang ke dukun. Masih datang ke orang-orang pintar. Dan demikianlah kata Syekh Sa'di, manakala hal ini diterapkan, syarat, rukunnya, wajibnya, mukammilatnya, kemudian merenungi, kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan, maka akan terrealisasi firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sampai sini menjadi jelas kenapa ada orang yang salat akan tapi maksiat jalan terus. Yang salah apanya? Orangnya atau salatnya? Orangnya. Kenapa? Tidak mengerti apa yang dia baca, tidak memahami apa yang dia baca, dan tidak mengaplikasikan di dalam kehidupannya. Maka jangan salahkan ayatnya, salahkan diri kita yang masih kurang dalam salatnya. Bukan salat yang salah, tapi kita yang salah. Kita sudah hidup lama, akan tetapi terkadang Al-Fatihah kita tidak tahu apa artinya, tidak tahu apa konsekuensinya. Minimal artinya kita tidak mengetahuinya. Mungkin di antara kita sudah ada yang 50, 40, 30. Kalau kita gunakan untuk menghafal terjemahan dari surah Al-Fatihah, kira-kira butuh berapa tahun? Butuhkah 20 tahun? Tidak. Itulah kekurangan kaum muslimin sekarang. Mereka mengatakan saya muslim, saya mukmin, akan tetapi mereka jauh dari ilmu-ilmu tentang Islam. Maka harusnya seseorang yang sudah mengaji agar dia bersemangat, dia kobarkan tekadnya untuk belajar terutama adalah bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar.
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan asal-asalan. Maka kita berusaha untuk belajar membenahi diri kita agar bisa benar-benar bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit faidah kenapa Allah dan Rasulnya menggunakan kata iqamatus shalah, bukan fi'lus shalah. Menegakkan salat bukan mengerjakan salat. Faedahnya apa tadi? Ya bersungguh-sungguh, rukunnya, wajibnya, sunnahnya dia kerjakan semua. Setelah itu dia renungi bacaan tatkala dia salat, kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan. Maka itu yang akan menjadi realisasi, akan terbukti firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Dan salat ini adalah tadi rukun yang keberapa? Rukun yang kedua. Maka menunjukkan tentang berharganya, mulianya salah satu ibadah ini, yaitu ibadah salat. Bahkan di dalam syariat salat, penurunan ataupun perintah salat, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain, ibadah haji, ibadah puasa, tidak demikian. Akan tetapi salat Allah berikan kekhususan di situ. Allah berikan keistimewaan. Maka layak bagi seorang muslim untuk mendulikan atau memperhatikan salatnya. Terkadang seseorang berpuasa, ikut berpuasa pada bulan Ramadan, akan tapi dia tidak sholat. Ada orang-orang yang masya Allah sedekahnya terus-terusan, akan tapi tidak sholat. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada orang yang berhaji akan tapi sholatnya bolong-bolong juga. Bukankah itu sebuah musibah? Yang mana padahal Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya hal yang pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah salat seorang hamba. Kalau salatnya benar, salatnya bagus, maka amalnya lain akan ikut bagus. Namun sebaliknya, manakala salatnya buruk, maka amal lainnya akan buruk. Mulailah dari diri kita, memperbaiki salat kita, terutama untuk yang laki-laki. Maka kita berusaha untuk salat di masjid ataupun di mushola secara berjamaah. Adapun ibu-ibu perempuan, maka afdalnya adalah di rumahnya. Meskipun bapak-bapak tidak boleh melarang, ibu-ibu untuk salat di masjid, akan tetapi afdalnya untuk ibu-ibu adalah di rumah, bahkan di tempat paling tutup, di tempat paling tidak terlihatnya, yaitu di kamar-kamar mereka. Itu lebih baik daripada kata Rasulullah SAW, daripada sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Adapun kalau laki-laki, maka lebih baik dia sholat di masjid, karena dia akan mendapatkan berapa pahala? 27 derajat. Kalau di rumah 1. Seringkali kita membandingkan antara dunia. Kalau ada pekerjaan di sebuah instansi A memberikan penawaran 1 bulan 1 juta, yang si B memang ada sedikit perjuangan, tapi perjuangan itu pun dinilai juga. Di situ gajinya 27 juta. Mana yang akan kita pilih? Orang yang berakal pasti akan memilih yang 27 juta. Namun sayangnya pemikiran demikian tidak kita aplikasikan, ataupun sebagian orang tidak mengaplikasikan pemikiran demikian di dalam permasalahan agama. Wes lah, masalah agama aku semini wae, gampang ko oleh emperan surga. Ya kalau kita dapat, kalau kita mendapatkan, kita tidak ada yang menjamin kita akan masuk surga. Maka hendaknya tadi kita ulangi, untuk seorang muslim untuk bersemangat dalam sholatnya, terutama untuk orang-orang ataupun para laki-laki, hendaknya dia sholat di masjid ataupun rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu yang
kedua, ya rukun Islam yang kedua yaitu seseorang menegakkan salat. Kemudian kita bawakan juga faidahnya yang dapat kita petik. Syekh Utsaimin mengatakan wa min thamaratihi, dan termasuk dari buah-buah manis dari kita melakukan atau menegakkan salat adalah insyirahus sadr wa qurratul ain. Ya, hati kita akan tenang. Ya, hati kita akan tenang. Sebagaimana sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arhina bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah, tenangkanlah jiwa-jiwa kami dengan menegakkan salat. Rasulullah dan para sahabat mendapatkan ketenangan dengan melakukan salat. Namun terkadang kalau kita kebalik, kita salat, imamnya baca alif lam mim, aduh, suwe temen. Ya, Rasulullah SAW bahkan menikmati tatkala beliau sholat. Bahkan kalau beliau sholat dilama-lamakan. Akan tapi itu tatkala sholat sendiri. Kalau sholat untuk berjamaah, maka harusnya imam juga mengetahui kondisi dari makmumnya, dari jamaahnya. Kalau ada di antara jamaah itu memiliki kebutuhan yang mendesak, maka silakan dia perpendek dari sholat-sholatnya. Ya, dia membaca suratan yang pendek, bukan yang kita tahu ada orang yang mau safar gugup lagi baca Ar-Rahman. Aduh. Ya, hendaknya seseorang imam itu juga memiliki fikih-fikih manakala dia menjadi seorang imam. Ada seorang ibu-ibu misalnya membawa anak-anak kecil, anaknya nangis. Hendaknya kita perpendek juga. Seseorang imam hendaknya memperpendek sholatnya, karena ibu itu pasti tidak khusyuk. Yang orang lain tidak khusyuk, apalagi ibu itu yang anaknya nangis. Maka hendaknya yang menjadi imam mengetahui fikih-fikih bagaimana menjadi seorang imam. Kemudian faedah yang lain adalah wan nahyu 'anil fahsya'i wal munkar. Faedah yang lain dari salat, menegakkan salat adalah seseorang akan terhalang, akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalilnya adalah tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Akan tetapi sabda ini tidak mungkin terrealisasi ataupun tercapai kalau kita hanya menegakkan rukunya saja tanpa merenungi dari apa yang kita baca dan aplikasi dari setiap apa yang kita baca saat salat. Taib. Mungkin demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita menyelesaikan dua tadi ya tentang rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah menegakkan salat. Menegakkan atau mengerjakan? Menegakkan salat. Taib, barakallahu fikum. Hal min soal? Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas insyaallah ya? Paham insyaallah. Taib. Kalau tidak ada pertanyaan maka saya yang bertanya. Taib. Apa perbedaan ataupun apa faidahnya Allah dan Rasulnya menisbahkan untuk sholat dengan kata menegakkan, bukan mengerjakan. Taib. Kita akan tunjuk. Ya, Mas Santo. Apa faedahnya? Kenapa Allah dan Rasulnya menggunakan untuk sholat dengan kata menegakkan, bukan mengerjakan? Karena ada beberapa unsur. Taib, apa unsurnya? Yang pertama kita tahu apa namanya? Baik. Tata cara wajibnya, sunahnya, rukunnya. Taib, kemudian bacaannya bagaimana? Memaknai bacaannya, merenungi, mentadaburi. Kemudian cukup mengaplikasikan atau mempraktekkan dari apa yang kita baca saat sholat. Maka mungkin perlu suatu saat kita bahas tentang
bacaan-bacaan sholat, kemudian kandungan dari setiap lafaz yang kita ucapkan saat sholat. Allahu Akbar, kemudian Subhana rabbiyal a'la, bagaimana? Insya Allah hal tersebut ada sebuah kitab namanya Ithaful Muslim, Syarah Hisnul Muslim, jadi karang ataupun ditulis oleh Syekh Al-Qahtani, Syekh Sa'ad Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Ya, di dalam kitab tersebut menjelaskan tentang, sebenarnya itu adalah kitab berisi tentang doa-doa. Tapi di situ juga dicantumkan terdapat pula doa-doa salat. Dan beliau menjelaskan, membawakan hadisnya, kemudian menerangkan faidah-faidah ataupun kandungan-kandungan dari setiap lafaz itu. Mungkin suatu saat kalau Allah mengizinkan kita akan membahas ataupun sampai kepada kitab tersebut. Namanya adalah Ithaful Muslim. Ya, buah karya ataupun yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Ya, seorang ulama yang belum lama wafat, sekitar 2 tahun yang lalu. Taib. Demikian mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebih ini yang dapat kita sampaikan, dan semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, terutama bagi yang berbicara terlebih dahulu. Karena ilmu tanpa amal adalah sesuatu yang sia-sia, hanya seperti daun rindang saja, namun kita tidak bisa menikmati buah-buah manisnya. Maka kita berusaha untuk sedikit demi sedikit mempraktekkan dari ilmu yang kita ketahui. Taib, naktafi bihadzal qadar, bidu'a kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.